Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Valeo kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu setiap hari Rabu malam podcastnya apa? Nah, berarti kalian emang ngikutin podcast kita. Kalau enggak ya makanya jangan lupa follow yang di Spotify, sorry, yang Audioli. Kalau yang nonton video langsung subscribe ke konsisten subscribe biar tetap update sama NFL di Indonesia sama dan channel kita. Nah, kalau kemarin udah bahas top 5 tight end di musim 2020, sekarang kita bahas posisi yang sangat jarang banget disorot sama media, makanya netizen pada nggak tahu kan. Padahal ini posisi paling, menurut gua ya, posisi paling vital. Kenapa? Kalau nggak ada dia, QB abis, running back abis, ya kan? Nah, kalaupun ada juga ya tergantung OL lah. Misalnya, kalau misalnya ya OL-nya kayak OL tim Gurem ya, gitu, kena sack mulu atau run-nya jelek. Ya, kayak ya tim kan? gue ya berarti ya. Gue sih nggak mau bilang langsung sih Kak, cuman karena lo bilang ya udahlah. Itu contohnya OL yang bener kok. Bener kok. Gue pun ngaku. Iya, emang gitu. Ngaku sih ya udah. Nah, jadi kita bakal bahas top 5, bukan pemain ya. Kita hari ini bahas top 5 tim offensive lineman musim 2020. Karena kalau misalnya kita bahas satu-satu, banyak Pak OL. Jadi kita bahas langsung sekalian tim. Nah, seperti biasa balik lagi Oka dan Nuha, dan akhirnya datang juga ya. Finally the boss man is back. Akhirnya the man is back. Fadil Hoyo balik lagi. Nah, Dil, apa kabar Dil? Up man. Baik, thank you. Nah, jadi walaupun Fadil Hoyo kemarin gak ikut 4 podcast, tapi akhirnya balik lagi dan semoga selanjutnya ikut lagi. Nah, yaudah kalau gitu kita langsung aja mulai. Dan seperti biasa Nuha nanti bakal bikin top 5 OL rookie tapi gabung ya, gak per satu. Kalau per satu capek. Langsung, iya langsung 5 jadi. Iya langsung 5 gabung OL semua, guard, tackle dan center. Nah langsung aja yang nomor 5. Nomor 5 kalau gue ya, nomor 5 gue pilih Packers. Kenapa? Oke. Karena Packers ini walaupun kemarin kehilangan All Pro centernya Corey Linsley ke Chargers, jadinya menjaga Justin Herbert. Wah gila sih kayak sih gue bilang Corey Linsley mungkin ya kayaknya bakal dapat All Pro lagi deh musim depan. Nah ini kalau gue cek di ini Packers allowed sack-nya lumayan dikit loh. Packers itu allowed sack-nya ke ini Rodgers itu kena sack-nya sebanyak sack itu 20 tuh. Cuma 20 loh. Bandingin sama 2019 yang kena 36 kali. 2018 49 kali. Tuh. Drop banget kan? Steep, lumayan steep sih menurut gua, itu dropnya lumayan steep banget. Nah, itu kan pass protection-nya. Run protection-nya lah lu lihat lah si Aaron Jones musim 2020 1104 rushing yards, 201 kali lari, 9 touchdown ya, walaupun dibanding 2019 lumayan jatuh ya rushing touchdown, tapi lu lihat dari attempt-nya 201 kali lari dapat 1104. Ya sebenarnya beda dikit sih, cuman ya kalau nggak ada OL-nya yang bisa buka, menurut gue Aaron Jones gak bakal bisa dapat 9 touchdown. Dan gue penasaran nih, kan Jamal Williams sudah pergi kan. Nah gimana nih ntar Aaron Jones sama AJ Dillon memanfaatkan OL Packers yang kehilangan Corey Linsley ini. Gue penasaran sih itu. Nah ini guardnya kalau gue bacain ya, pemainnya ini ada guardnya ada Elgton Jenkins, guardnya Lucas Patrick, Billy Turner, as we know, David Bakhtiari yang akhirnya gaji termahalnya disalip, cuman beda cepeceng sama Trent Williams kemarin gaji termahalnya, sama ya center yang kemarin ini ya hilang
pindah ke Chargers, Corey Linsley. Itu nomor 5 gua. OL-nya Packers. Nah, Adil ayo deh yang baru nyampe. Deal, lu siapa nomor 5 lu? Nomor 5 di gue Buffalo Bills ya. Oh, Simply Bills. Karena bisa kita lihat penampilan timnya musim kemarin kayak gimana ya. Kita lihat Josh Allen balik, bukan balik, jadi salah satu contender, sempat jadi frontrunner buat MVP. Dan gua rasa ketika lo lihat performa offense bagus gitu, ketika lo lihat offense buat tim tuh jalan, gua rasa itu bisa lo kasih kredit buat offensive line-nya. Terus menilai performa offensive line itu kan gampang-gampang susah ya. Kayak tadi kan Adil bahas soal sack, terus bahas soal yardage, dapat berapa jauh bisa lari gitu. Itu valid menggunakan approach seperti itu. Cuma kadang-kadang jadi kadang-kadang gue rasa agak kurang gitu. Jadi gue nyoba-nyoba nyari-nyari. Jadi di ESPN tuh mereka punya win rate. Win rate itu kayak semacam dia nilai apakah offensive line tuh berhasil atau enggak gitu dalam setiap play gitu. Gue lihat rate-nya untuk Buffalo Bills lumayan bagus, dan tapi nggak bisa dilihat nggak bisa dilihat kasar gitu statnya. Jadi gue lihat di atasnya ada banyak sebenarnya tim, cuma gue lihat kalau di atasnya timnya karena gini, pendapat gue Josh Allen mainnya tahun ini lebih struktural gitu. Dia bisa lari-lari, tapi dia nggak banyak lari-lari. Itu indikasi bahwa si sistemnya itu jalan. Dan untuk sistemnya jalan, gue rasa offensive line-nya mainnya harus bagus. Itu aja sih menurut gue. Kenapa gue pilih Buffalo Bills di nomor 5. Buffalo Bills ya nomor 5. Buffalo Bills ini kalau gue bacain OL-nya ini ada, kayaknya Buffalo Bills gak ada yang masukin ya? Gak ada yang masuk All Pro ya? Nggak, kalau nggak ada dia. Bills gak ada. Kebanyakan mereka kayak solid starter gitu. Solid starter ya, iya. Nah nih kalau gue bacain OL-nya biar kalian juga kenal lah sama OL. Masa kenalnya skills player mulu? OL dong, OL. Ini unsung hero ini, offensive lineman. Nih ada Daryl Williams, Dion Dawkins. Dion Dawkins itu rookie bukan sih? Lupa gak? Enggak ya? Dion Dawkins udah dari 2017. 2017 ya? Oh iya. Udah cukup lama sih. Mitch Morse. Ini namanya rada-rada sulit nih. Ike Bootger sama Brian Winters. Nah, sisanya ini guardnya agak dirotasi nih. Mungkin karena cedera atau apa gitu ya. Ini karena ada 3 guard yang snap count-nya di atas 50%. Tuh. Nah, pada ayo Bills. Kalau nomor 5 siapa? Nomor 5 gue kan pilih New Orleans Saints. Kenapa Saints? Saints ini keunggulannya mereka ada di 2 tackle-nya mereka sih, karena 2 tackle mereka tuh termasuk yang bisa dibilang top 5 di posisinya masing-masing. Ada Terran Armstead di left tackle, terus di kanan ada Ryan Ramczyk. Itu Terran Armstead punya pressure rate itu 3,7%, which is dia itu adalah left tackle dengan pressure rate terendah di NFL. Sedangkan Ryan Ramczyk itu 4%, dan itu dia nomor 3 di posisinya di right tackle. Kenapa gue nggak tempatin dia tinggi, New Orleans Saints ini tinggi-tinggi? Karena mereka masih ada kelemahan di posisi interior, di guard, di center. Karena unit mereka di interior kayak guard ada Andrew Speed, terus juga ada rookie Cesar Ruiz, terus ada Nick Easton juga. Nggak begitu bagus musim kemarin, karena basically mereka kayak nggak stabil secara performa. Tapi dengan 2 tackle sekelas Terran Armstead dan Ryan Ramczyk sendiri, itu mereka membantu banget sih untuk Drew Brees yang bisa stay in pocket, dan juga Alvin Kamara yang musim lalu juga led the league in ini kan, total touchdown. Jadi emang dari sejak beberapa tahun terakhir emang posisi offensive line emang jadi kekuatan buat New Orleans Saints. Makanya mereka masuk playoff 4 kali beruntun kan. Ya. Oke.
Nah, sekarang itu kan kelima ya. Nah, nomor 4 gue pasang Colts. Oh, oke. Colts. Nah, mungkin menarik lagi nih karena gini, Colts ini ya sebenarnya kan emang ya Colts rushingnya menurut gue baru kelihatan pas setengah akhir ya. Pas Jonathan Taylor tiba-tiba meledak gitu kan. Iya. Nah, tapi gue yang kaget ini buat pass protectionnya mereka peringkat 2 loh. Kalau menurut gue kan ada ini kan ngambil datanya dari QB sack percentage-nya ya. Peringkat 2 karena ya you know lah ada calon OL termahal di NFL. Siapa lagi bukan Quentin Nelson kan? Ini Quentin Nelson aja percentage snap count-nya 99,27% lah. Tapi di atas dia ada yang 100%. Ada nama guard-nya Mark Glowinski. Nah, iya. Nah, terus centernya Ryan Kelly juga lumayan loh, Ryan Kelly. Ya, Nah, tapi ya cuman sayangnya kemarin Anthony Castonzo sempat cedera dan dia pensiun. Gitu. Nah, jadi gue penasaran nih gimana Colts buat ngehandle left tackle-nya, buat ngejagain QB kesayangannya warga Philadelphia. Carson Wentz. Nah, itu gimana cara jagain weak side-nya nih? Apakah mereka bakal ngedraft left tackle atau nyari left tackle di free agency? Kan mumpung masih ada Mitchell Schwartz sama ini kan, kalau sampai sekarang dirilis ya. Gue nggak tahu nih kalau misalnya sebelum dirilis sudah diambil Mitchell Schwartz sama siapa Eric Fisher ya. Nah, siapa tahu Colts udah nge-sign Mitchell Schwartz sama Eric Fisher gitu kan. Nah, jadi ya itu memang pass protectionnya mantep banget. Run protectionnya gue akuin baru kelihatan di pertengahan akhir musim ya. Nah, cuman ya sekalinya kebuka ya lu lihat lah Jonathan Taylor kan larinya langsung sempat pernah 200 yards, ada yang 150-an yards. Nah, jadi kita lihat nih gimana musim depan, apalagi kan Marlon Mack re-strip sign. Nah, tapi kayaknya musim depan Colts bakal fokus ke Jonathan Taylor sih. Nah, kita lihat nih gimana Jonathan Taylor sama ya dibantu sama Marlon Mack buat running play-nya Colts itu. Itu gue keempat. Dil, lu siapa keempat? Gua keempat. Sebenarnya gue bingung ya antara gue reputasi atau pure numbers gitu. Soalnya kalau menurut gue mirip-mirip lah. Kondisinya agak kebalik. Menurut gue kalau pure numbers, gue ngambil mungkin nomor 4-nya Cleveland Browns kali ya. Karena gue rasa numbers kasarnya numbers kasarnya bagus banget, maksudnya untuk passing sama untuk running kayak productionnya gede banget. Cuma kalau dipretelin lagi, terutama bagi yang nonton ya, mungkin ini bias gue aja karena gue fans Cleveland ya, gue nonton tiap game gitu kan, nggak bagus-bagus amat gitu sebenarnya. Nggak truly dominant gitu. Gua rasa banyak banget ketolong sama skemanya. Gua rasa banyak banget ketolong sama performa dari play callernya, head coachnya Kevin Stefanski. Gua banyak banget instance di mana memang pas aja gitu situasinya, play call-nya pas banget gitu. Ketika butuhnya apa, keluarnya apa gitu. Jadi kerjaan offensive lineman-nya sendiri nggak berat gitu. Soalnya gue rasa at certain point ya of the season, gue rasa rookie tackle mereka Jedrick Wells struggles a lot gitu. Sempat ada beberapa game di mana gue rasa penampilan dia nggak bagus. Terus kemudian pas sempat ada yang cedera kan, guard-nya satu itu ada yang cedera ya. Si siapa namanya tuh siapa sih namanya? Guardnya Hubbard ya? Bukan. Davis. Hubbard itu backupnya kalau nggak salah. Oh ini ya Davis ya? Iya, Wyatt Davis.
Nah, itu waktu dia cedera juga sebenarnya kerasa Ty Davis ya? Bukan Ty Davis. Lanjut, salah gue. Lanjut. Ya, ada guardnya satu pas cedera kerasa lumayan acak-acakan formasi offensive line-nya, karena ya itu sih sebenarnya emang nggak dominant banget gitu, cuma mungkin ya kalau kita bicara soal production, kita bicara soal hasil akhir kan nggak bisa lepas gitu, nggak mungkin offense bagus tanpa offensive line-nya mainnya bagus gitu kan. Jadi itu sih gue naruh mereka nomor 4 karena ya itu tadi hasil akhirnya, maksudnya production dari offense-nya bagus banget Browns buat season ini. Cuma kalau dipretelin, kalau dilihat win rate numbers atau dilihat pakai mata gitu, dilihat pakai eye test, gua rasa mereka not dominant in any sort of ways gitu. Itu aja sih paling. Oke. Tapi nanti gua ada Browns tapi cuman nggak se bawah lo sih deh. Kalau gue ya. Kalau gue kan emang ya gue gua ngerti namanya, kan sering tuh ada bias kalau lu sering nonton tim lu sendiri, lu kayak lihat buruk-buruknya gitu kan, karena lu sering lihat gitu. Ya, jadi gua rasa ada part di mana it plays a part di dalam gua ngebuat list gua gitu. Gua rasa gara-gara gua sering nonton Browns, jadi gua pandangannya lebih negatif lah. Tapi ya it's part of bias lah. Gua rasa kalau buat list nggak mungkin nggak ada biasnya sama sekali. Ya kayak gue aja mungkin kalian lihat OL-nya Steelers bagus ya, tapi OL Steelers pass protection emang bagus, the best malahan. Big Ben cuman kena sakit cuman belasan. Run protectionnya ampun ambiar. Udah gue melihat kalau Steelers nge-run, udahlah here we go again. Udah langsung lost yard atau enggak no gain dah. Kalaupun gain yard itu wah berarti udah prestasi banget tuh OL Steelers. Nah, Kak, lu nomor 4 siapa? Nomor gue ternyata sama kayak lu, Deal. Indianapolis Colts. Apa? The Colts. Oh, Colts. Oke. Oh, gue ya. Oke, sir. Iya, karena sama kayak lu bilang tadi, emang posisi tackle mereka sempat ada pergantian personel juga karena Castonzo cedera juga kan. Sama right tackle mereka tuh Braden Smith juga sempat agak inkonsisten juga, tapi tetap kekuatan mereka ada di interior karena mereka punya best guard in the league. Ada Quentin Nelson, terus ada center Ryan Kelly juga, Pro Bowler. Mark Glowinski juga is a good starter. Termasuk down year kalau menurut gue dibandingkan musim-musim lalu, karena musim-musim lalu emang standarnya sejak dilatih Frank Wright, sejak ngedraft Quentin Nelson sama Braden Smith itu 2018 berarti. Itu emang standarnya tinggi banget sih, karena udah sempet kayak mereka tuh di posisi 2, posisi 1 di beberapa reference website, dan juga mereka juga salah satu tim dengan list sack dari 2018 juga. So, in reference, sebenarnya emang termasuk down year, tapi down year-nya bukan down year yang benar-benar signifikan banget sih. Mungkin suatu concern-nya adalah mereka bakal coba address posisi left tackle, karena left tackle mereka yang aslinya kan Castonzo pensiun. Retire ya? Atau retire. Pensiun. Ya, retire. Pensiun. Jadi, mungkin itu satu kekhawatiran lagi dari Colts, terutama walaupun sebenarnya divisinya juga ya kita bisa bilang termasuk enteng lah kalau untuk offensive line, ngadepin defense-nya nggak terlalu beringas-beringas, terutama ada Titans, ada Jaguar, sama ya lo tahu siapa timnya. Ya masih bisa lah, jadi nggak akan terlalu terpengaruh dengan Castonzo pensiun sama sekali. Iya. Oke. Nah, ini FYI, Quentin Nelson dapat first team di left guard, ya iyalah, of course. Tapi satu lagi, Ryan Kelly yang tadi gue bilang dapat second team di center tuh kan, makanya tadi gue bilang Ryan Kelly bagus, gitu. Nah, next, gue nomor 3-nya Saints. Nah, Saints memang gue akuin buat ininya ya,
buat pass protectionnya sebenarnya ya dibanding 2019 turun dikit aja, dikit. Nah, dikit banget. Nah, tapi kalau buat run ya lu lihatlah Alvin Kamara sekali dibuka ya udah langsung manfaatin, udah lari langsung bagus gitu. Nah, ini kan kalau di New Orleans ada ini kan Eric McCoy, Ryan Ram. Nah, ini duo tackle top 5 mungkin ya kalau misalnya kalau di list ya. Duo tackle terbaik di NFL, Ryan Ramczyk sama Teron Armstead. Terus juga Andrew Speed sama pakai rookie kan kemarin Cesar Ruiz. Ya, sebenarnya Cesar Ruiz itu dia posisinya adalah center, cuman karena di center udah ada Eric McCoy. Jadi dipindahin ke posisi guard. Nah, itu. Jadi gue penasaran nih, bagaimana mereka adaptasi sama cara mainnya. Nah, QB1-nya kan masih belum tahu nih. Jameis Winston atau Taysom Hill atau rumor-rumornya mau ngedraft Mac Jones. Mac Jones lah. Wah, nih pakar rookie bilang Mac Jones. Nah, kita belum tahu nih apakah beneran ambil QB apa enggak nih ntar. Sense-nya gitu. Jadi gue naruh Sense nomor 3. Deal, nomor 3 siapa Deal? Wah, gue nomor 3-nya nomor 4-nya kalian. Gue naruh Indianapolis Colts di nomor 3. Iya, kenapa? Karena nggak tahu ya, gue ngerasa kan tadi tuh banyak tuh faktornya pada nge-cite soal sack, terus pada nge-cite soal production rushing. Gue rasa itu adalah angka buat offense gitu, angka buat lebih menunjukkan keadaan offense-nya gitu dibandingkan menunjukkan keadaan offense lain. Dan gue rasa dengan infrastruktur, dengan pemain-pemain yang ada di sekitarnya gitu ya, dengan quarterback-nya siapa musim kemarin, gue rasa Philip Rivers well respected around the league ya, tapi kalau dari nonton gamenya Colts, I don't think he was doing anything much last year gitu. Passingnya banyak short pass aja gitu, terus dengan nggak adanya threat dari passing vertikal, bener-bener sebenarnya ketika kemarin Browns lawan Colts juga, gue ngerasa nggak merasa takut sama sekali sama run game mereka gitu, karena tahu run game mereka bener-bener limited dengan nggak adanya passing game gitu. Jadi all things considered gitu, gue rasa performanya offensive line mereka itu lebih bagus dibandingkan tadi yang gue list Browns sama Buffalo Bills gitu. Kenapa? Karena Browns sama Buffalo Bills musim kemarin offense-nya jalan gitu. Komponen-komponen dari offense-nya tuh turut berpartisipasi gitu. Menurut gue Colts itu yang bagus ya cuma offensive line-nya doang gitu. Sementara menurut gue productionnya ada gitu. Jadi menurut gua si offensive line yang did the heavy lifting gitu. Kalau dari win rate numbers ya, gua rasa mereka masuk top 10 untuk both passing sama rushing gitu. Jadi menurut gua kalau bisa imbang kayak gitu, terus komponen wise gitu, lu lihat productionnya ada, sementara perintilan lainnya tuh jelek gitu, gua rasa ya menurut gue layak gitu gue naruh Indianapolis Colts di nomor 3. Itu 3. Sih paling. Oke. Kak, nomor 3 lu siapa? Tiga gue adalah Green Bay Packers. Packers. Kenapa Packers? Sama kayak yang lu udah bahas tadi sih, karena ya secara personal memang mereka termasuk dibilang komplit. Ada mereka left tackle, right tackle hampir sama bagusnya, terus interior juga bagus. Ya karena mungkin ada concern juga karena kemarin kan Bakhtiari sempat masuk terakhir. Sempat masuk IR. Nah, ACL ini tadi lu juga nyebutin tentang Elgton Jenkins. Ini juga Elgton Jenkins sempat disebut dia
main at least 25 snaps itu di posisi aslinya dia kan left guard. Iya. Iya, left guard. Tapi dia juga main juga di center, main juga di right tackle, sama juga main di left tackle. Jadi dia Hybrid ya. di playoff dia gantiin Bakhtiari di situ. Oh, oke. Apalagi sama ditambah dia Packers juga punya Corey Linsley kan kemarin. Center yang menurut PFF dia nomor 1 in terms of grade-nya. Jadi emang ada kekhawatiran lah pasti karena center utama mereka yang baru aja masuk Pro Bowl dan kemarin gue lupa mereka dia masuk All-Pro nggak ya untuk Corey Linsley. Nomor 1 first team All-Pro masuk All-Pro. Jadi first team. Pasti bakal ada rotation lagi. Entah mungkin ada pemain yang di slide dari guard ke center atau mereka bakal draft lagi di mungkin nanti mungkin Nuhan ntar mau komen-komen kalau misalkan ada prospek-prospek yang mungkin bisa disebutin di episode mendatang berarti ya. Green Bay Packers bisa bikin Rodgers nyaman dan juga nggak jarang juga kena pressure, itu udah well done. Oke. Nah, sekarang kedua ya. Kedua gue mungkin agak surprising ya. Gue milih Titans. Titans. Karena Titans ya rushingnya ya gue akuin memang ya mungkin netizen bilangnya sebenarnya iya kan Titans bikin punggungnya Derrick Henry pegel, jadi harus sering dipijet tuh punggungnya Henry. Lalu juga lu salah Pak, Tannehill juga bagus mainnya walaupun juga pas coveragenya ya sebenarnya pas coveragenya ya rada dikit tapi agak jelek dikit banget sama Saints. Cuman nih gue bacain ya starternya Nate Davis, Dennis Kelly, Ben Jones, Roger Saffold sama Quisenberry. Nah, lu bayangin ya. Pasti kan mungkin beberapa dari kalian tahu Taylor Lewan ya, yang sempat jadi OL termahal. Gak ada Taylor Lewan. Mainnya masih lumayan loh buat pas coverage-nya karena kemarin itu Ryan Tannehill kena sack-nya kalau nggak salah nih, kalau gua cek sebentar, kalau gua cek ini dia kena sack-nya nih ya. Musim kemarin kan kena musim 2019 kena 31. 2020 turun 24. Ya turun dikit, cuman ya lumayan loh, enggak ada Taylor Lewan loh. Nah, jadi kalau run protection ya enggak usah ditanya lah. Ya lu running back-nya siapa kan si Bulldozer. Nah, jadi gue sih lebih salut ke ini sih, salut ke pass protectionnya yang nggak ada Taylor Lewan yang sempat cedera kan. Cedera di week berapa ya Taylor Lewan ya, gue lupa. Di week awal pokoknya week awal ya. Ya 5-6 lah. Ya 5-6an gitu. Nah, tapi buat penggantinya, buat gantiin Taylor Lewan ya lumayan mainnya. Tetap bagus buat ngejagain Tannehill juga masih lumayan gitu. Jadi gue naruh di peringkat kedua buat ini, buat Titans. Nah kalau gue cek ini Tennessee yang nggak ada All Pro, tapi nggak apa-apa walaupun nggak All Pro, tapi menurut gue cocok buat peringkat kedua gitu. Lu siapa deh peringkat 2? Gua again ya, ini sebenarnya gue ngerasa dua ini yang nomor 1 sama nomor 2 di list gue ya, gue rasa kayak selevel lah, menurut gue selevel gitu. Tapi pas gue cari win rate metricnya, bedanya lumayan jauh gitu. Jadi kalau lumayan jauh terus kan biasanya gue bertanya-tanya gitu, ada nggak kira-kira yang menyebabkan salah satu pekerjaannya beda jauh gitu. Jadi mungkin verdict gue adalah sebenarnya nggak beda jauh dan mungkin dengan agak berat hati ya.
Oh. Soalnya kalau dari kan ada di Twitter kadang-kadang ada spesialisnya, jadi ada analis yang hanya memperhatikan trenches aja, hanya memperhatikan online sama D-line. Oke. Tim yang nomor 2 ini sering banget dibahas sama si analis itu. Jadi gua rasa sebenarnya mungkin kalau dari true eye test ya artinya orang yang beneran nonton game satu dilihatin satu gitu ya. Gua rasa tim ini mungkin nomor 1 yaitu New Orleans Saints. Saints. Tapi gua lihat di metrik win rate baik untuk run dan pas itu mereka kalah jauh banget sama yang nanti nomor 1. Nanti ya. Oke. Nah, jadi gue agak berat sebenarnya karena gue ngelihat metric win rate itu kan dari tracking data ya, artinya tiap pemain tuh kayak dilihat itu posisinya di lapangan tuh ada di mana pada setiap saat gitu, terus kemudian data itu dikonversi gitu. Gimana pemain defense lokasinya terhadap bola, bolanya di bola lari, pemain defense-nya tuh ada clear path atau enggak gitu, dia tuh bisa langsung nyamperin yang bawa bola atau enggak, atau kehalangan sama offensive line-nya. Kurang lebih kayak gitu perhitungan win rate. Oke. Gua rasa metric win rate Saints keluarnya agak kurang bagus karena sebenarnya at least apa yang gue lihat ya, offense-nya Saints musim lalu nggak jalan gitu. Mereka punya limitasi yang jelas banget di Drew Brees. Menurut gue musim kemarin mainnya nggak bagus dan offense-nya nggak benar-benar kebuka dengan limitasi tangannya. Memang kelihatan banget. Menurut gue Drew Brees sama Philip Rivers mainnya kurang lebih mirip musim kemarin gitu. Banyak banget short pass-nya, kadang-kadang aja bisa dipas dan rely heavily on their running backs gitu, baik di Colts maupun di Saints itu sih. Cuma gua rasa dari apa yang dibahas yang analis di Twitter itu, gua rasa Saints punya personel paling bagus di league. Cuma whether that translates into actual results or not itu masalah lain. Cuma kan mereka sangat berat banget ya investment mereka di offensive line ya. 2 draft berturut-turut mereka ngambil first round draft pick untuk offensive line. Ruiz, Cesar sama Eric McCoy dua-duanya first round pick kan. Eric McCoy is second round. Second round. Tapi high pick lah. Ya, high draft pick lah. Artinya mereka beneran concern dengan rebuild their offensive line dan kelihatan hasilnya gitu. Itu kan high draft pedigree itu will show up kan, di actual returns. Kayak mereka bisa main bagus atau enggak, most likely bagus karena mereka high draft pick. Itu sih gua lihat mereka across the board rata gitu kan. Tadi juga dibahas soal Cesar Ruiz aslinya center, main di guard hanya karena udah ada centernya gitu. Dan itu luxury gitu di NFL, nggak banyak yang bisa kayak gitu. Iya, betul. Terus sama tadi kan udah dibahas juga sama Fadil sama Oka kan. Mereka punya best pair of tackles gitu, kiri sama kanan. Setuju. Bagus dan itu jarang banget ada tim other team will probably kill somebody for that. Benar. Nah, kalau nomor 2 siapa, Kak? Nomor 2 gue adalah the reigning Super Bowl champion Tampa Bay Buccaneers. Bucks. Iya. Serius. Walaupun dia rushing-nya nggak, ya gitulah. Serius. Di judulnya di sini in terms of offensive line mereka adalah mereka punya pair of tackle yang bagus juga, sama kayak Saints. Sorry gue potong. Gue akuin memang pass protectionnya Bucks jempol sih. Bagus sih emang pass protection. Cuman nih kalau gue run protectionnya gitu. Cuman gimana kalau menurut Kak?
Sebenarnya kalau misalkan dinilai sama rushing yard-nya atau rushing stats-nya mungkin ya emang agak misleading ya kalau buat gue ya, karena mereka juga nggak terlalu banyak attempt untuk main run game banyak-banyak, dan kebanyakan mereka juga defense mereka itu banyak bikin turnover yang bikin mereka juga punya short field. Jadi mereka dapat kesempatan lebih dekat untuk ke goal line, dan mereka jadi mungkin running game-nya nggak terlalu banyak makan porsi yards. Jadi kelihatannya mungkin nggak begitu bagus, tapi efektif. Nah, di Buccaneers ini juga bisa dibilang ada rookie tackle terbaik di draft class ini, Jedrick Wills. Ya. Ini siapa? Tristan Wirfs, Pak. Tristan Wirfs. Oh, Tristan Wirfs. Oh iya, Tristan Wirfs. sorry. Jedrick Wills tim jagoannya Ohio, iya. Iya. Tristan Wirfs. Juga dia musim lalu cuman kalau 1 sack. 1 sack loh, yang gila. 1 sack doang. Cuma 1 sack doang. Gila. Tapi satu sacknya waktu itu sempat jadi berita meme, ya? di media. Iya. Karena lawannya how he was sacked gitu. Iya. Sama Khalil Mack. But overall banyak komponen mereka yang emang underrated banget dan jarang dilihat sama orang. Karena orang ketika ngomongin Buccaneers emang ngomonginnya pasti Tom Brady. Iya, tuh. Ingin Gong, Lenny. Iya, kalau bukan Brady ya playoff Lenny atau Ronald Jones atau defense-nya Barrett, iya, Banfield. Iya. Tapi mereka selain Saints dan tim yang gue akan sebut di nomor 1, mereka termasuk punya pair of tackle paling bagus di NFL. Karena Tristan Wirfs juga salah satu best right tackle juga di NFL. Di left tackle juga ada Donovan Smith yang emang sejak dari dulu emang selalu stabil sih. Tapi musim ini kayak ini salah satu karir terbaiknya dia, musim terbaiknya dia. Oh, iya, sama juga di guard juga ada Ali Marpet, terus ada Ryan Jensen yang dulu pernah main di Ravens. Iya. Guardnya gue lupa, Alex Kappa kalau nggak salah, itu kayak substitution gitu. Overall unit mereka jarang secara buat pass protection musim lalu sebanding dengan Packers yang pass protection-nya bisa dibilang nomor 1 di NFL. Lumayan banyak pressure juga, tapi emang karena attempt dari Brady untuk passing juga banyak banget, dia hampir led the league in passing attempts, jadi emang pasti akan ada concern mungkin di pressure nih kayaknya nih. Dan sack-nya juga top 5 sih, top 5. Jadi cara unit emang mereka serve their purpose. Mereka melindungi Tom Brady dan juga bisa melindungi run game ketika dibutuhin. Karena ketika 2018-2019 emang Brady agak kesulitan secara offense, nggak kayak Brady zaman dulu karena emang left tackle posisinya agak sedikit regress di Patriots. Yeah. Jadi ketika di 2020 udah dikasih tim kayak gini, ya siapa yang nggak mau gitu loh. Oke. Nah, All Pro kalau di OL-nya Tampa Bay nggak ada. No, nggak ada. Yang masuk Tampa Bay juga kebanyakan dari defense ya, Devin White, sama Lafonte. Devin White, Iya, jadi oke. Nah, terakhir peringkat pertama gue. Nah, tadi yang gue bilang ke lu, Dil, gue naruhnya tim jagoan nomor 1, Dil. Ya karena gue nggak liat win rate ya. Gue nggak liat win rate, sorry, maaf ya netizen. Ya kan, ya Fadil yang lebih ngerti gitu, paham gue. Nah, cuman yang pertama ya, gue nge-state ini dulu ya, prestasinya OL-nya ya. Nih 3 pemain masuk All Pro loh. Bitonio, Taylor sama Conklin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue juga kaget jagain, ya sebenarnya sempat ada yang nembus juga ya kan. Tapi buat ngejagain Baker Mayfield musim ini, Baker Mayfield kena sack
itu sebanyak sacknya 26. Nah, lu bandingin musim 2019 40. Lumayan drop kalau menurut gua, lumayan drop. Gitu. Carson Wentz juga sama 40 lebih sekian. Nah, tuh. Nah, makanya jadi kalau run protection gue nggak bisa komen apa lagi karena memang run protectionnya Browns komplit lah. Lu run protectionnya bagus, ada Chubb, ada Han yang backup tapi stats RB1 sebenarnya menurut gue ya, RB1 di tim-tim maksudnya tim-tim yang mediocre atau bagaimana gitu ya. Ya itu ya andilnya yang gede gara-gara OL-nya ini. Bitonio, Treter, Conklin, Wills yang tadi memang kata pada lawyer struggling ya sebenarnya. Tapi lama-lama juga adaptasi sama Taylor. Apalagi gue sempet nonton satu highlights yang pas gue ngomong ininya lawan Steelers. Taylor yang sempet dia Taylor right guard kan ya? Taylor pas itu right guard, dia langsung lari cepet banget, langsung ngebuka ruang buat Karim Han lari, terus touchdown nggak salah. Oke, gue bilang, aduh anjir emang gila nih. Makanya gue liat OL Browns, kalau gue ya versi gue OL Browns the best offensive line man team musim 2020 kalau gue gitu. Nah, Dil, jadi siapa Dil nomor 1 lo? Kalau gue nomor 1-nya Packers. Oke, kenapa? Nggak jauh-jauh ya, udah dibahas juga masuk top 5 di Oka sama di Fadil. Jadi ya kalau gue sih gue ngelihat biasanya gue coba fokus di metrik dan gue coba tarik kesimpulan gitu. Jadi gue mulai selalu dengan metrik karena kan gimana ngomongnya, gue nggak mau buat opini atau list tanpa basis data yang cukup gitu kan. Jadi dan gue harus ngakuin gitu, gue nggak bisa nontonin semua game gitu kan. Gue bukan professional analis gitu kan. Sehingga apa sih data yang bisa kita dapat blanket wise gitu. Artinya untuk satu league gitu kan. Kayak misalnya Adil mendasarkan datanya banyak kepada sack number dan rushing yard gitu kan. Itu bagus banget soalnya kita bisa lihat perbandingannya dibandingin sama tim-tim lain di league gimana gitu kan. Nah, tapi itu tadi gua rasa rushing numbers dan sack ada pernyataan menarik katanya. Sack numbers itu sebenarnya statnya quarterback bukan statnya offensive line. Oke. Itu gue found cukup menarik gitu dan gue rasa untuk win rate memang untuk pass win rate gue rasa itu inflated ya. Kalau pernah nonton Rodgers main, Rodgers tuh bisa kayak dia maju mundur doang, terus si defensive line lawan tuh bingung. Awalnya dia geser ke kiri, Rodgersnya maju, dia geser ke kanan, jadi kayak nyangkut gitu defensive line lawan gitu. Jadi gue rasa untuk win rate mereka jauh banget nomor 1 di statnya ESPN, nggak ada lawan. Itu agak inflated. Cuma gue harus ngakuin bahwa untuk run game mereka itu kebuka banget men. Lupa lawan siapa? Kalau nggak salah lawan Bears karena waktu itu klipnya sempat gue kirim ke Amarsha tuh dia marah-marah. Ada satu klip di mana yang kalau nggak salah lawan Bears yang pokoknya running back mereka tuh di tackle sebelum masuk touchdown gitu ya. It's like kebuka banget terus udah langsung gede banget gitu. Jadi gue rasa sih ada kontribusi dari dari playnya Rodgers juga ya. Rodgers kan tahun ini MVP kan, dia mainnya bagus banget. Dengan adanya threat atau ketakutan lawan terhadap passing game-nya Rodgers sudah jelas lah pasti running game-nya bakal kebuka. Cuma gua rasa tetap mainnya bagus banget gitu. Dan kenapa gua taruh Packers di atas Saints? Ini logikanya nggak tahu ya, agak kebalik dengan yang tadi karena gua rasa they have less to work with. Tadi kan gua rasa pemainnya Saints player to player
mereka lebih elit dibandingkan Packers. Tapi secara unit, gue rasa production-nya lebih tinggi gitu. Jadi dengan hitungan win rate tadi, jadi gue menaruh Packers nomor 1. Itu sih kalau dari gue. Fadil ayo milih Packers nomor 1. Oke. Kalau siapa nomor 1? Nomor 1 gue ya. Houston Texans dong. Oh enggak deng. Bukan Houston Texans. Apaan lu? Pasti Cleveland Browns lah. Oh, sama. Ya. Kenapa? Gue pilih mereka nomor 1 karena bisa dibilang kayak disimpulin bisa dengan satu kata sih, improvement. Karena musim lalu emang mereka termasuk bottom 10 juga di offensive line-nya. Karena kayak lu bilang tadi dari Fadil, kayak Baker udah kena sack 40 lebih ya musim lalu. Dan musim ini emang turun drastis. Jadi emang mereka off-season kemarin juga fokus untuk benerin dari offensive line mereka. Draft Jedrick Wills, terus habis itu sign Jack Conklin, terus sign Bill Callahan, ya mungkin ya di Ohio ya. Jadi itu yang paling itu top signing itu Bill Callahan itu. Kalau nggak ada Bill Callahan nggak akan jalan. Emang Bill Callahan termasuk mastermind-nya untuk hal offensive line. Jadi emang position coach untuk offensive line ya Bill Callahan. Jadi unitnya Browns ini emang mereka udah punya left guard yang bagus dari Joel Bitonio, lalu centernya juga solid center juga Jesse Trevor, sama mereka right tackle sekelas Conklin, terus Wyatt Teller juga improve-nya benar-benar pesat banget dibandingkan musim lalu, karena musim lalu kan dia sempat kayak rotate sama Zeitler ya, sempat rotate ganti-gantian sama satu pemain lagi, gue lupa ada substitution lagi selain Wyatt Teller. Dan musim ini tuh kayak kelihatan perkembangannya jauh banget dibandingkan musim lalu. Dia juga salah satu top right guard di NFL juga. Jadi emang off season kemarin emang kayak Stefanski has done something really good ya. Dia udah improve dari berbagai posisi dan berbagai role yang dibutuhin sama Browns juga, yang bikin, karena emang musim lalu kan emang kesulitan mereka di offensive line, di tackle, yang emang agak iffy dari awal Baker di draft juga sih sebenarnya, cuman emang kelihatan jadi weak point-nya di musim lalu, padahal udah kayak seasonnya udah digembar-gemborin bakal masuk playoff musim lalu. Musim ini baru mereka beneran invest di offensive line, terutama di posisi tackle, dan it paid off. Mengalahkan Steelers, masuk divisional round. Kopet. Almost beat the Chiefs. Iya, almost beat the Chiefs lah. Iya, almost gitu. ya. Oke, nah, berarti itu top 5 kita. Nah, kalau kalian yang beneran nonton, yang beneran merhatiin match NFL, semuanya bahkan, gimana top 5 tim OL versi kalian, langsung aja tulis di komen yang nonton. Nah, sekarang kita langsung ke Nuha. Top 5 rookie offensive lineman yang menurut gua kemarin offensive lineman-nya lumayan deep ya. Iya gak sih? Iya, cukup lumayan deep, dimulai dari posisi guard dan tackle pun untuk draft 2020 sendiri, jumlah pemain yang di draft dari offensive tackle ada sekitar 20 orang, offensive guard 18 orang, dan center itu ada 9 orang. Jadi total kurang lebih ada 40-an lebih pemain yang di draft di NFL 2020. Tapi juga kayak draft, tapi juga ya draft tiap tahun juga OL banyak memang banyak iya. Nah, cuman kenapa bisa dibilang banyak, soalnya yang benar-benar established signing as a rookie for offensive lineman ternyata lebih banyak yang jatuhnya di round-round akhir. Ya middle round, kayak round 4, round 6 itu malah lebih banyak talent yang lebih bagus dan bisa masuk kategori elite rookie malah di posisi yang bawah begitu. Jadi gue akan mulai dari, kita mulai dari tengah dulu ya, kita mulai dari center. Untuk center ini, tadi karena yang di draft cuma 9 orang, jadi otomatis
Yang play snap-nya, yang snap play-nya tuh yang lebih dari 200 play itu juga 200 offensive snap juga nggak banyak ya. Mentok-mentok cuma ada 2. Lloyd Cushenberry itu bermain di Broncos dan Tyler Biadasz, ya pokoknya senternya Dallas Cowboys lah. Biadab. Jangan dong. Tyler Biadasz. So I'm gonna put Tyler Biadasz as the rookie of center karena satu dia emang secara snap, secara play dia lebih dari 200 karena memang yang ya otomatis karena yang paling lebih banyak bermain sebagai center as a rookie cuma 2 orang itu tadi. Tadi kan case-nya Cesar Ruiz dia lebih banyak dimainkan sebagai left guard. Sebenarnya dia posisinya center cuma karena lebih sering dimainkan sebagai left guard. Jadi gue tidak akan memasukkan Cesar Ruiz di situ. Although emang secara talent Cesar Ruiz sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dari Tyler Biadasz atau Cushenberry itu sendiri. Cuman balik lagi dia lebih banyak bermain sebagai guard. Ya itu termasuk luxury-nya dari Saints-nya juga. Dan Tyler Biadasz ini kenapa gue masukin sebagai top rookie as a center? Salah satunya juga karena faktor Dallas Cowboys offensive lineman yang banyak banget yang cedera. Iya. Nah, si Tyler Biadasz itu bisa menggantikan posisinya di center. Although si Tyler Biadasz ini sebenarnya dia tidak terlalu maksudnya secara game he doesn't dominate. Ya sebenarnya secara play ya juga grade-nya pun juga nggak bagus-bagus amat. Cuman melihat kondisi offensive lineman Cowboys yang seperti itu, yang musim ini benar-benar ya banyak banget yang masuk rumah sakit BPJS di Dallas. Jadi gue rasa ya put a little bit of credit lah buat Tyler Biadasz buat rookie di center. Tyler Biadasz ya. Iya. Oke. 4 siapa? Mulai dari mana nih? Mau tackle atau guard? Versi lo. Boleh manapun. Oke, gue bakal start dari guard deh. Ya geser dikit lah dari center kan tengah nih yang biasa snap bola. Nah, gue geser ke guardnya. Guard itu ya kalau istilahnya tuh ya di offensive lineman yang bagian interior, bagian dalam. Nah, gue bakal bukan nomor 4 sih lebih tepatnya. Jadi kalau di posisi left guard, jadi gini, gue kalau di posisi offensive lineman gue bakal naruh sesuai dengan dari posisi offensive lineman. Center 1, guard 2, tackle 2. Jadi ada 5 total. Jadi kalau misalnya gimana sih nanti ya anggap aja itu kayak ada offensive lineman 5 itu aja yang jadi semuanya rookie. Oke, boleh gimana? Kalau lu gimana? Jadi left guard lu bakal taruh Damian Lewis dari Seattle Seahawks. Nggak Kevin Dotson nih yang Steelers. Kevin Dotson dong. Swabar, bos. Swabar. Nah. Padahal kan, tapi kan Seattle oleh ya lu tahu lah Russell Wilson aja udah ngamuk. Iya benar. Nah, gimana kalau Damian Lewis? Secara kolektif, as a collective of offensive lineman, Seattle Seahawks emang jelek. Cuman kalau misalnya kita lihat Damian Lewis as a personal performance, dia yang bagus. Dia yang bagus di situ. Walaupun sebenarnya di awal kayak dia tuh sempat struggle itu kan ya dengan apalagi secara as a collective team, offensive lineman as a collective, emang Seahawks tuh memang jelek banget. Nah, Lewis ini memang dia grade-nya pun juga cukup tinggi as a rookie. Jadi bisa dibilang Damian Lewis itu menjadi ya bright spot lah di offensive lineman-nya di Seahawks ini. Dan dia tuh as a run blocker, sebagai run blocker tuh dia bagus lah, salah satu yang paling cukup bagus di antara rookie yang lain. Rookie offensive guard, si Damian Lewis ini termasuk yang performance-nya cukup bagus. Tapi nah PR-nya dia nanti ketika di musim depan itu dia harus improving pass blockingnya dia. Apalagi kan mulai musim depan dia udah nggak terhitung sebagai rookie, jadi performance offensive lineman ya dihitungnya secara kolektif lagi. Nah memang kan di pass blocking emang ini menjadi kayak kayak menjadi salah satu flawless-nya si Russell Wilson juga. Dia kan memang terlalu sering bermain mobile ya. Yeah. Jadi maksudnya dia terlalu sering keluar pocket. Nah, ini yang menjadi PR dari offensive lineman ini. Dan juga bukan offensive lineman jatuhnya. Lebih ke how they gonna protect Russell Wilson if Russell Wilson always try to keep out from the pocket, itu yang bakal menjadi masalah kalau misalnya offensive lineman si Hawks tuh nggak bisa diatasi. Tapi Damian Lewis as a personal performance he's really good. Gitu. Berarti memang solusinya Russell Wilson jangan keseringan lari deh, udah diem aja dulu ya.
Ya kalau mau cabut juga, misalnya mau ke Bears gitu juga nggak apa-apa sih. Itu memudahkan tim gue buat menang gitu loh. Ini siapa nih mau Russell ya? Tapi nanti aja itu nanti aja, kita tunggu aja breaking news. Kalau kita bikin rumor-rumor ntar kepengaruh lagi netizen. Nah, ya udah sekarang dari left guard lu mau kemana nih posisinya? Gue akan langsung ke right guard. Right guard Posisi sebelah kanan. Tadi udah disebutin sih namanya sih sama Fadil sih. Jadi gue bakal taruh Kevin Dotson Pittsburgh Steelers. Gila, Kevin Dotson emang gokil emang. Jadi Kevin Dotson tuh mirip case-nya sama kayak Damian Lewis. Dia tuh cuma dominate di satu area doang. Jadi kalau Damian Lewis kan tadi gue bilang dia lebih dominating di run blocking. Nah kalau Dotson dia lebih di pass protection. Bener. Betul. Jadi protectionnya nggak ada. Ya kan protectionnya bener kan nggak ada kan? Jelek ya. Ya kalau secara pass protection itu makanya yang ngebuat bisa band itu gampang banget buat ngelempar bola, apalagi juga dibantu dengan ability band yang quick pass. Nah Kevin Dotson tuh bisa ngejaga si band dengan pass protectionnya dia. Dia kan cuma pressure rate-nya itu cuma 0,5. Itu bahkan dengan pressure rate 0,5 itu paling dikit di hampir paling dikit di antara semua rookie offensive lineman. Tapi dari 150 pas blocking snap. Jadi ya itu, jadi count-nya, jadi misalnya setiap 150 snap si Kevin Dotson ini pressure rate-nya cuma 0,5, which is tembusnya pun juga nggak banyak. Walaupun cuma 150 snap, tapi itu bagus gitu loh. Maksudnya ini orang bisa dominating as a pass blocker ya, tapi PR-nya ya di run blockingnya ini terlihat banget di running play-nya Steelers yang jelek. Emang si Kevin Dotson memang kurang banget di running protection. Bener. Itu kalau gue. Iya, emang as overall juga Steelers run ininya aja, run yards-nya aja dead last. Makanya ya gitulah. Ya, semoga running back selanjutnya yang bagus deh. Masuk ya Javonte, gue gak mau Najee sama Etienne lah. Gara-gara kemarin pas yang top 5 rookie running back dibilang Javonte. Javonte nih. Oke. Yaudah. Dari right guard sekarang kemana? Left tackle apa right tackle? Sekarang kita ke right tackle dah. Nah, right tackle udah ketahuan siapa nih, ya? Gue bakal lu bisa nebak gak kira-kira gue bakal nambah siapa dari lu bertiga? Hah? Bukan. Bisa nebak gak siapa? Bukan Tristan Wirfs. Tristan Wirfs itu left. Oh, left ya? Oh, gue tahu right tackle. Gue tahu. Yang menurut gue tim terbaik dari tim yang akhirnya nggak masuk playoff. Gue tahu siapa. Karena nih kalau misalnya gue lihat di top 10 rookie ranking di CBS, dia top 5 mulu. Gila, gue lihat ini siapa ini? Pas gue lihat mainnya, anjir gila sih, gokil dia mainnya. Yes, gue bakal naruh Michael Onwenu from New England Patriots. Patriots sih, bener. Nah, Michael Onwenu. Onwenu ini dia kan di draft sebagai guard. Cuman dia 12 game bermain sebagai right tackle. Iya. Tapi dia juga bisa bermain sebagai left guard dan right guard. Jadi selama satu season 16 game dia bermain di 3 posisi yang berbeda. Dan grade-nya dia, ini kalau menurut PFF, untuk left guard dia grade-nya adalah 83,5. Untuk right guard dia 79,7 dan untuk right tackle dia 79,2. Itu kalau bisa di atas 75% bermain di 3 posisi, itu luxury banget, man. Itu mewah banget. Lu dapat pass protection yang solid dan bisa bermain, dan run blocking dia juga salah satu yang paling mewah. Makanya tadi kan gue sempat bilang di awal, justru malah rookie yang paling bagus offensive lineman justru malah sebenarnya yang di round-nya paling bawah. Maksudnya grade round draft-nya tuh yang bukan yang first round. Jadi ya menurut gue sih ya ini memang case yang menarik. Tapi karena Michael Onwenu bermain di Patriots sebagus itu, walaupun timnya secara ya menangnya cuma 97 akhirnya masuk playoff. Cuman on the other side, lu bisa building offensive line bisa menjadi ya Michael Onwenu sebagai your main player, apalagi Joe Thuney baru aja cabut. Iya, Joe Thuney cabut ke Chiefs ya. Betul. Joe Thuney cabut, lu bisa memainkan Michael Onwenu di beberapa posisi. Jadi ada kemungkinan Patriots lu masih ada leverage untuk drafting OL di musim ini di 2021
Tapi lu bisa memainkan Michael Onwenu di berbagai posisi karena lu bisa mengisi kekosongan di Jotune itu tadi. Karena tadi juga gue bilang pas protectionnya bagus, as a run blocker dia juga bagus. Makanya Cam Newton rushing touchdown-nya juga banyak lagi kan. Betul. Walaupun passing touchdown-nya cuma sekitaran berapa. Jadi ya untuk right tackle gue bakal naro Michael Onwenu. Terlepas sebenarnya Mekhi Becton dan Jedrick Wills sebenarnya as a personal individual mereka juga bagus, cuman untuk melihat bagaimana performance mereka as individual, tadi juga Fadil Ohio udah bilang Jedrick Wills agak struggle sebagai offensive tackle, iya memang cukup struggle. Mekhi Becton juga sebenarnya bagus, cuman melihat dari performa timnya secara individual, gue nggak akan menaruh Mekhi Becton di situ karena Jets just being Jets. Jadi ya gue bakal lebih memilih naruh Michael Onwenu di right tackle. Iya nih makanya gue pas yang tadi gue bilang di awal pas gue liat top 10 rookie rankings di CBS kok ini siapa Michael Onwenu ya? Pas gue cek gila Onwenu 6 round draft pick loh. Iya, 6 round. Pas gue nonton match Patriots, gila nih orang boleh juga ya Michael Onwenu. Kayak batu dia, Pak. Yo, susah banget lewatnya ya. Nah, jagonya Patriots ini ngedraft offensive line di middle round. Iya, sama spesialisnya Tony third round, Mason fourth round, Cannon fifth round, Onwenu sixth round. Iya. Emang spesialis ya Patriots ya nyari OL di round mid sama late ya. Pemain secara general mereka jago sih kalau pilih late round pick gitu. Karena mereka juga pilih 6th round QB dulu kan. Yang sekarang juara di Jarrett Stidham. Ya kita sebutin nama lain, jangan yang itulah, kasihan udah masih nggak bisa move on. Janganlah. Iya makanya gue sebutin Jarrett Stidham. Nah, jadi left tackle udah ketahuan lah ya, yang jagain Brady lah ya. Ya sudah jelas lah, gue bakal taruh Tristan Wirfs, number 13 pick the draft, bahkan sampai Buccaneers pun sampai rela trade up, kok nggak salah seingat gue dia rela trade, entah trade up atau trade down ya gue lupa. Pokoknya dia harus korbanin beberapa draft pick dia buat ngambil Tristan Wirfs. Allowed cuma satu sack doang, dan ya itu karena lawan match up lu sama Khalil Mack gitu. Ya kita tahu lah Khalil Mack tuh ya one of the best pass rusher gitu. Tapi maksudnya itu cuma allowed satu sack as individual performer. Dan lawannya si siapa namanya? Biasanya match up-nya si Tristan Wirfs nih tipikal defensive end yang benar-benar ya top tier-nya lah. Cameron Jordan, Joey Bosa, Khalil Mack. Lawan mereka lu bisa menahan pressure sebesar itu dari mereka ya. It's a proof, man. Maksudnya investment lu tuh paid off si Buccaneers ini. Memang sejatinya dari awal mereka drafting Tristan Wirfs itu memang tujuannya untuk memprotek Tom Brady. Memang sudah itu tujuan, dan memang secara talent Tristan Wirfs itu bisa dibilang ya mungkin the best offensive tackle at that draft. Malah gue merasa aneh kalau misalnya ini kok Tristan Wirfs kan dia di draft nomor 3 as offensive tackle setelah Andrew Thomas dan Jedrick Wills. Gue aneh sih kok si Giants kok bisa drafting Andrew Thomas gitu. Padahal yang paling bagus padahal Tristan Wirfs gitu. Mungkin kalau misalnya si Tristan Wirfs di draft sama Giants, mungkin case-nya juga akan berbeda. Maksudnya probabilitas Giants buat menang as a team itu bisa jadi berubah. Tapi ya gue mau agak sedikit bandingin dengan Andrew Thomas. Andrew Thomas tuh dia mainnya tuh ya technically biasa aja gitu. Bahkan di beberapa play dia tuh nggak, pressure rate dia tuh malah sack allowed-nya cukup banyak. Lo bandingin sama Tristan Wirfs yang cuma allowed 1 sack doang. As a whole season 16 game dia cuma allowed 1 sack, yang dimana lawan lu Khalil Mack. Ya lawan Khalil Mack kita paham nih, sampai highlight pun ya kita tahu highlightnya bahkan sampai dikeguling. But for the most of all of the season Tristan Wirfs is really good. Jadi ya the investment paid off. Gue nggak perlu lagi menjelaskan how good the GM draft Tristan Wirfs. Jadi ya you know how it ended as a Buccaneers as a team, Super Bowl winner. That's it. Iya, apalagi lagi-lagi statsnya dia cuman allowed 1 sack doang loh, gila ya emang Tristan Wirfs. Jadi ya itu akhirnya top 5 OL
tim dan rookie versi kita. Kalau kalian mau bikin versi kalian sendiri langsung aja tulis di komen. Jadi thank you Oka, Nohan dan pastinya Fadil Ohio yang udah join lagi ke podcast. Buat kalian nonton di video jangan lupa subscribe, ke lonceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi, langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia sama channel kita. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Yang dengerin di Spotify audio only langsung follow biar dapat notifnya. Berarti nanti oh iya tadi udah nunjuk di bawah, jangan lupa join sosial media kita semuanya, gak usah malu-malu. Nah berarti next di hari Jumat atau weekend ada ini ya, top 5 OL mungkin ya, top 5 atau top 3 nih, biar nggak gimana, no, ntar. Gua rasa untuk top 5 untuk 5 orang pun juga masih bakal capable buat kita ambil gitu. Siapa sih yang bakal bagus as a offensive lineman rookie 2021. Oke, jadi tungguin aja nanti. Tungguin aja. Siapa tahu ada, apalagi tim lu kayak tim gua kan yang butuh OL gitu. Siapa sih OL yang cocok nih buat di draft? Nah, makanya dengerin nanti. Gitu. Jadi thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.